Frasa mata ganti mata terdapat di beberapa bagian dari kitab suci seperti Keluaran, Imamat, dan juga Ulangan. Apakah ini berarti benar-benar mata si pelaku harus dicongkel dan diberikan kepada korban? Hal ini bertentangan dengan apa yang diklaim beberapa pihak. Frasa ini tidak pernah dipahami atau diterapkan dalam arti literal. Sebaliknya, menurut Torah lisan, ini adalah arahan untuk kompensasi uang kepada pihak yang dirugikan. Sebagaimana dibuktikan oleh terjemahan frasa Targum. Targum Onkelos menerjemahkan tahat atau ganti dengan sebagai gantinya. Jadi dalam Targum Onkelos, tahat diterjemahkan sebagai gantinya. Komentator Talmud dan kitab suci menunjukkan bahwa ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk dibaca secara harfiah. Misalnya, bagaimana jika pelakunya sendiri buta? Bagaimana kita harus memenuhi perintah mata ganti mata? Bagaimana jika salah satu pihak hanya memiliki satu mata yang berfungsi sebelum kejadian? Atau mata korban hanya rusak sepertiga dari penglihatan sebelumnya, tapi dia masih bisa melihat. Kita juga bisa menyimpulkan arti ayat-ayat itu dari konteksnya, seperti yang dikatakan Maimonides. Bagaimana kita tahu bahwa maksud pernyataan Torah sehubungan dengan hilangnya anggota tubuh mata ganti mata adalah ganti rugi finansial? Ayat yang sama melanjutkan pukulan ganti pukulan dan sehubungan dengan hukuman karena memberi pukulan kepada rekan kerja secara tegas dinyatakan ketika seorang memukul rekannya dan seterusnya, maka dia harus menanggung pengobatannya sampai sembuh, seperti terus dalam Keluaran 21 ayat 18. Dengan demikian, kita belajar bahwa kata tahat yang disebutkan dengan pukulan menunjukkan pelakunya ganti rugi finansial, sehingga dapat disimpulkan bahwa arti dari kata yang sama berkaitan dengan mata atau anggota tubuh lainnya juga merupakan ganti rugi finansial. Selanjutnya mengenai sebuah contoh, ketika salah satu membunuh yang lain, Torah dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa seseorang tidak dapat memberikan ganti rugi untuk nyawa yang diambil. Ini menyeratkan bahwa dalam kasus lain kami memberikan kompensasi uang. Tetapi bahkan tanpa deduksi logis ini atau pengurangan dari biaya, maka frasa ini diketahui oleh kita melalui tradisi seperti yang Maimonides simpulkan. Meskipun interpretasi ini jelas dari studi hukum tertulis dan mereka secara eksplisit disebutkan dalam tradisi lisan yang ditransmisikan oleh Mose dari Gunung Sinai, semuanya dianggap sebagai halachot dari Mose, yaitu tradisi lisan kembali ke Sinai. Inilah yang dilihat nenek moyang kita di pengadilan Yosua dan Samuel dari Rama, dan di setiap pengadilan Yahudi yang telah berfungsi sejak zaman Mose, guru kita, sampai sekarang. Singkatnya, ini adalah kiasan dan jelas tidak dimaksudkan untuk diartikan secara harfiah seperti dalam bahasa Indonesia. Jika Anda memberitahu seseorang untuk mandi, itu tidak berarti Anda ingin orang tersebut mencabut pipa dan membawa bak mandi ke suatu tempat. Atau saat Anda mengatakan kami mengalahkan tim lain, apakah itu berarti Anda akan menemukan tim lain itu memar dan berdarah di bangsal gawat darurat? Demikian juga, mata ganti mata tidak berarti bola mata. Ini hanyalah mengacu pada kompensasi uang yang adil. Ketika seseorang menulis huruf alef bait dari alef ke taf, satu di bawah lain dengan alef di atas, huruf di bawah ain adalah fe, huruf di bawah yod adalah kaf, dan huruf di bawah nun adalah samekh. Jadi 3 huruf di bawah kata ain, mata, maka akan membentuk ejaan kata kesef yang berarti uang. Karenanya Torah mengajarkan kita bahwa ain, jika seseorang membutakan mata orang lain, dia harus memberikan tahat ain, apa yang dieja dengan huruf di bawah ain, dan itu adalah uang. Mata ganti mata mungkin sebuah ungkapan, tetapi Torah selalu menggunakan bahasa yang tepat. Jadi mengapa menggunakan frasa khusus ini? Ada subteks yang disengaja di sini. Pelaku pantas untuk terluka atau kehilangan anggota tubuh yang sama seperti korban. Tetapi Tuhan berbelas kasih sehingga pelaku justru memberikan ganti rugi finansial kepada korban.
Oleh karena itu penting untuk diingat bahwa seperti halnya dengan semua pelanggaran interpersonal atau pelanggaran di antara dua orang atau lebih, memberikan kompensasi finansial tidak boleh dilihat sebagai perbaikan atas apa yang telah dilakukan, yang tidak akan pernah dapat sepenuhnya diperbaiki. Yang terbaik yang bisa kami lakukan adalah menawarkan kompensasi uang dan memohon pengampunan dari korban. Rav Kook Torah menjelaskan bahwa kaum Kabalis membandingkan Torah tertulis dengan ayah dan Torah lisan adalah seorang ibu. Ketika orang tua mengetahui bahwa putra mereka telah melakukan pelanggaran berat, bagaimana reaksi mereka? Sang ayah segera mengangkat tangannya untuk menghukum anaknya, tetapi ibunya dengan penuh kasih sayang bergegas menghentikannya. Tolong jangan marah. Ibunya memohon dan dia meyakinkan ayahnya untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Seorang penonton mungkin menyimpulkan bahwa semua drama itu tidak berguna. Pada akhirnya toh bocah itu tidak menerima hukuman fisik. Mengapa membuat pertunjukan besar? Padahal adegan tersebut memberikan pelajaran pendidikan yang penting bagi putra yang bersalah tersebut. Meskipun dia didisiplinkan dengan hukuman yang ringan, putranya dibuat untuk memahami bahwa tindakannya pantas untuk mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat. Jadi, Torah tertulis dan Torah lisan berjalan seiring. Sahabat Shalom.